Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena pada kesempatan yang penuh barakah ini, di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, kita masih dipertemukan oleh Allah dalam acara tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Apa kabarnya Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dirahmati Allah, saat ini kita sudah masuk di awal bulan Rajab. Para ulama terdahulu ketika memasuki bulan Rajab ini sering melantunkan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Pemirsa rahmati Allah, selain doa ini yang kita sampaikan, yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja amalan-amalan yang mesti kita lakukan pada bulan Rajab ini. Panduan mengisi bulan Rajab bersama seorang narasumber, alhamdulillah sudah hadir di studio kami. Beliau adalah Ustaz Dr. Haji Harjani Hifni LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz ya, alhamdulillah. Pemirsa dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah karena di tengah-tengah kami hadir juga ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim Dharma Wanita TVRI Kalimantan Barat. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Apa kabar ibu? Alhamdulillah. Merah bu ya. Saya oranye. Mudah-mudahan semangat ibu. Pemirsa dirahmati Allah, sebelum kita memulai kajian kita mengenai panduan mengisi bulan Rajab, terlebih dahulu kita dengarkan lantunan salawat sampaikan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Dharma Wanita TVRI Kalimantan Barat. Silakan ibu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya mu'ayyin
وسلم من رأى وجهك يا سعاد يا كريم الوالدين حوضك صفي المبارك وردنا يوم النشور Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ibu-ibu, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Demikianlah tuntunan salawat sampaikan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Dharma Wanita TVRI Kalimantan Barat. Mudah-mudahan menambah keberkahan dalam kehidupan kita, dan kita berharap ketika kita melantunkan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW di akhirat nanti senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, ya rabbal alamin. Baik Ustaz, tema kita menarik memang karena saat ini kita sudah masuk di awal bulan Rajab Ustaz ya. Di awal bulan Rajab, ketika kita beramal, kita melakukan suatu perbuatan, apalagi amalan itu merupakan ibadah mahdhah, mesti harus ada panduan dari Rasulullah Muhammad SAW. Sebab syarat ibadah akan diterima itu salah satunya adalah ada tuntunan atau ada panduan dari Rasulullah SAW. Nah, sekarang ketika kita masuk ke bulan Rajab ini, panduan apa yang bisa kita lakukan Pak Ustaz tentang amalan-amalan di bulan Rajab ini? Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan hadirin hadirat rahimakumullah yang ada di studio. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita masuk di bulan Rajab ya, dan ini sudah hari kelima bulan Rajabnya, dan untuk memulai kajian ini kita membaca sebuah ayat di surah At-Taubah sebagai dasar daripada panduan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi sudah Allah bagi bahwa satu tahun itu ada 12 bulan. Nah, dari 12 bulan itu Allah berfirman minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada diantaranya 4 bulan yang haram. 4 bulan haram. Apa 4 bulan haram itu? Rasul yang menjelaskannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, 4 bulan haram itu kata Rasulullah ada 3 yang berturut-turut, ada 1 yang terpisah sendiri. Yang berturut-turut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu yang berturut-turut. Kemudian yang terpencar adalah bulan Rajab, yang sendiri dia itu di bulan Rajab. Karena kalau kita melihat urutannya kan Haram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, baru Rajab, setelah itu Sya'ban ya, setelah itu Ramadan, setelah itu baru Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram lagi. Nah, ternyata bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu 3. Setelah itu berikutnya ada Rajab. Ya, yang dimaksud dengan bulan haram, kenapa disebut dengan bulan haram? Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan-perbuatan yang tidak
pantas untuk dilakukan oleh manusia. Ya. Jadi bulan ini bulan yang Allah jadikan bulan istimewa. Ya. Jadikan bulan istimewa, nggak boleh orang melakukan perbuatan tidak pantas. Maka di berikut ayat itu adalah setelah membuat pembagian waktu, Allah berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzolimi diri kalian di bulan-bulan itu. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah "Fala tazlimu fihinna anfusakum" di sini. Jangan kalian menzolimi diri kalian di bulan-bulan ini. Itu kata kuncinya. Nah, apa yang dimaksud dengan zolim di sini? Zolim adalah, menurut para ulama, zolim itu wat'us syai'i fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zolim namanya. Menempatkan kopiah di kaki. Nah, itu zolim namanya. Ya, itu nggak pantas salah tempat lah. Ya, salah tempat. Harusnya kita istirahat, kita ngembun, itu menzalimi diri itu. Ya, karena Allah sudah bagi-bagi waktu tuh. Jam sekian harusnya istirahat. Jangan kalian paksa diri untuk bekerja. Ya, bekerja, melakukan apa-apa yang seharusnya tempatnya untuk istirahat. Itu zalim namanya. Nah, tetapi kezaliman yang paling besar itu adalah melanggar aturan Allah, melanggar syariat Allah. Itu kezaliman paling besar. Melakukan dosa itu zalim namanya. Disuruh begini malah dilanggar, dilarang malah dilakukan. Itu namanya menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dan kezaliman paling besar adalah syirik. Ya, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Apalagi dilakukan bulan Rajab ini. Apalagi di bulan Rajab. Jadi para ulama mengatakan salah satu bulan haram itu adalah bulan yang dimuliakannya bulan haram, bulan Rajab. Nah, berarti kalau kita memasukkan ayat itu ke dalam bulan Rajab, jangan kalian menzolimi diri di bulan Rajab. Hormati bulan Rajab itu. Ya, hormati bulan Rajab. Jadi bulan haram itu bisa juga diartikan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan kemuliaan. Ya, kenapa bulan kemuliaan? Karena orang dengan menghindarkan yang haram, sebenarnya dia memuliakan dirinya. Ya. Ketika dia melakukan yang haram, sebenarnya dia merendahkan dirinya. Begitu maksudnya itu, bulan haram itu. Luar biasa. Kalau Allah saja memuliakannya, dengan kita memuliakan diri sendiri, tentu ada yang harus kita lakukan supaya kita memuliakan diri kita sendiri di bulan ini, sehingga Allah juga memuliakan bulan ini. Betul. Apa yang harus kita lakukan untuk memuliakan itu? Baik. Jadi yang paling pertama tadi itu adalah menghadirkan hati bahwa kita sedang memasuki bulan mulia, bahwa kita sedang berada di bulan istimewa. Itu yang paling pertama. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita yakin bahwa kita sedang berada di bulan mulia ini. Karena berada di bulan mulia, maka kita harus tidak seperti bulan-bulan yang lain. Tidak seperti hari-hari biasa, kita perlu mengistimewakannya juga. Nah itu ya. Jadi hati dulu kita siapkan bahwa kita bergembira sedang berada di bulan Muharram, karena sangat mungkin barusan tadi ya sebelum Jumat mungkin ada yang meninggal dunia, sebelumnya lagi sebelum bulan Rajab masuk ada yang meninggalkan kita dikasih kesempatan masih untuk memasuki bulan ini. Nah, ketika kita diberi kasih kesempatan, manfaatkan. Nah, yang pertama adalah hadirkan kita senang sudah diberi kesempatan masuk di bulan Rajab. Yang kedua setelah itu adalah setelah kita senang, hormati bulan ini. Ya, hormati bulan ini. Cara menghormatinya, Ustaz? Iya, dulu di zaman Arab Jahiliyah, kenapa 3 bulan pertama, 3 bulan yang itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu dijadikan bulan haram? Di antara tujuannya adalah mengamankan haji. Karena waktu itu yang namanya begal itu luar biasa. Di jalan tuh orang kalau mau
sampai ke Mekah itu susah lah mau selamat gitu. Perjuangan susah. luar biasa. Iya, perjuangan luar biasa. Banyak sekali di jalan tuh yang apa namanya, penyamun, perampok, perampok tuh banyak sekali. Kemudian namanya peperangan juga sangat sering. Nah, di sini bulan ini diamankan dengan bulan haram supaya orang yang ingin berangkat, ya, orang yang ingin berangkat ke haji itu aman, karena nggak ada yang berani nih. Kalau udah bulan haram, nggak ada yang berani untuk melanggar bulan ini. Mau nyuri nggak berani, mau merampok nggak berani, mau perang mereka berhenti. Nah, berangkat haji itu kan mulainya Zulqa'dah, makanya Syawal udah mulai ada kan, ya, Zulqa'dah sudah mulai. Hajinya sendiri di bulan Zulhijjah, pulangnya di bulan Muharram. 3 bulan diamankan, ya. Nah, ternyata bulan Rajab ini bulan umrah buat mereka dulu tuh, ya, dulu. Nah, kalau orang, ya, jahiliyah yang dia belum beragama saja, apa namanya, mereka menghormati bulan ini gitu. Nah, maka seharusnya kita ini yang sudah katakan diri seorang muslim, nah berarti yang paling enggak jangan nodai bulan ini dengan dosa, dengan kejahatan. Itu, ya, itu yang paling pertama kita amankan dulu, ya. Jangan nodai bulan ini. Tapi sebenarnya pertanyaan tadi, apa yang harus dilakukan? Bulan ini paling utama adalah bulan bersih-bersih lah. Bulan bersih-bersih, Pak Ustaz. Bulan bersih-bersih. Nanti kita lanjutkan apa yang harus kita bersihkan. Ibu-ibu tetap di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetap bersama kami dalam tuntunan Islami setelah jeda berikut ini. Ibu-ibu di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik Ustaz, kita lanjutkan. Bulan ini adalah bulan bersih-bersih. Apa yang harus kita bersihkan, Ustaz? Baik, yang paling pertama tadi adalah syirik. Ya, syirik nih ibarat kalau ini nih, kita ngisi gelas nih, isi air tapi di sini bocor. Iya. Ya, isi tapi bocor, tak pernah penuh. Bukan nggak pernah penuh, kosong, tidak pernah terisi. Ya. Padahal bulan Ramadan tuh kita mau ngisi banyak. Ramadan kita mau ngisi banyak, ngisi dengan berbagai macam amalan. Kalau diisi tapi bocor kan sia-sia. Maka yang paling pertama kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan zalimi diri kalian. Dan kezaliman paling besar adalah syirik. Bersihkan dulu itu dari keyakinan bahwa ada yang lebih besar dibandingkan Allah, ya, apalagi sampai menyembah selain Allah, ya. Syirik ini kan ada 2 kata kuncinya. Yang pertama menyembah selain Allah, yang kedua adalah menyembah bersama Allah Tuhan yang lain. Dia menyembah Allah, tapi yang lain disembahnya juga. Nah, itu juga syirik juga. Ya, yang banyak bukan yang pertama, yang kedua. Ya, dia menyembah Allah tapi yang lain disembahnya juga. Ya, bahkan kadang-kadang ada sebagian manusia, kata Allah, menjadikan tandingan-tandingan selain Allah itu seperti mereka mencintai Allah, menyembah Allah, tapi menyembah selain Allah juga. Ini saya agak bingung ya Ustaz. Apakah yang Pak Ustaz maksud itu ketika dia sholat juga, tapi kedukun juga gitu maksudnya? Seperti itu, bisa seperti itu. Artinya dia melakukan ibadah, tapi syirik jalan terus. Nah, ini juga bisa, ya. Sampai Rasul mengatakan, barang siapa yang datang ke dukun, lalu dia percaya apa yang diucapkan oleh dukun itu, 40 hari sholat nggak diterima. Coba bayangkan, puasa kita cuma 30 hari, sholat rajin-rajin, namanya. Ya, nah, kayak begitu. Jadi yang pertama, pemirsa, amankan dari syirik dulu. Ya, amankan dari syirik. Kemudian yang kedua, tadi itu semua kezaliman, dan kezaliman itu adalah
semua maksiat itu adalah kezoliman. Ya. Umpamanya dia disuruh sholat 5 waktu malah dilanggar. Tidak lakukannya. Malah nggak dilakukan. Nah, sekarang latihan lah nih. Latihan untuk apa? Tobat dulu. Tobat dari berbagai macam pelanggaran-pelanggaran. Karena kalau di dalam kajian-kajian para ulama itu, kita ini mau ngisi, Ramadan mau ngisi. Ibu-ibu, kalau bejana ini gelas nih kotor, kalau diisi air putih keruh jadinya. Air putih jadi kotor juga, keruh juga, dituangkan lagi kotor lagi. Nah, kita mau bersih-bersih dulu nih. Sebelum kita isi dengan yang bersih-bersih nanti di bulan Ramadan, bejananya ini, gelasnya itu, wadahnya ini harus kita bersihkan. Ya, apa bejananya? Hati. Ya, bejananya itu adalah hati. Gimana bersihkan hati? Tobat. Ya, jadi bulan ini sebenarnya paling utama adalah Tobat ya. Tobat. Ya, itu namanya bersih-bersih. Ya. Tapi sebelum tobat apa? Istighfar. Ya. Istighfar apa artinya? Mengakui kesalahan, minta kesalahan itu ditutupi. Itu artinya apa? Itu istighfar namanya. Ya. Ini kita punya kesalahan ya di dalam nih. Kita minta ditutupi. Kalau bahasa hukum tuh, Bu, minta kasusnya ditutup. Nah, gitu, Bu. Jangan diungkit-ungkit lagi. Nggak diungkit lagi. Minta kasus tutup. Kita melakukan kesalahan nih dengan Allah. Ya. Mohon kepada supaya Allah nanti nggak dibangkit-bangkitkan di hari kiamat, minta ditutupi. Begitu. Nah, kita minta tuh. Dan Allah menyediakan, Allah suka sama orang yang istighfar tuh, suka. Ya, Allah suka dengan orang yang istighfar. Nah, istighfar itu artinya mengakui kesalahan, ya. Setelah itu dia minta kesalahan itu ditutup. Dan tidak mengulangi lagi kesalahan. Tidak mengulangi lagi. Ada 3 syarat tobat itu kan. Yang pertama apa? Menyesali perbuatan yang kita telah lakukan. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga apa? Ngisi, ya, mengganti perbuatan jahat-jahat yang lama itu dengan perbuatan yang baik-baik. Nah, nanti itu yang kita mau setelah kita bersih-bersih tadi itu, hanya mengakui kesalahan masa lalu kita, berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Nah, setelah itu kita isi dengan yang baik-baik. Nah, Ramadan adalah bulan, ya, mengisi. Bulan untuk ngisi-ngisi. Nah, itu secara umum gitu. Ya, secara umum gitu. Sehingga Abu Bakar Al-Balakhi ini ada seorang ulama yang terkenal, ya. Beliau mengatakan bahwa bulan Rajab ini, Bu, ya, katanya syahru ar-rih. Rajab ini bulan angin. Bulan angin gitu ya. Sya'ban itu syahrul ghaim, bulan awan. Ramadan syahru, ya, al-qatr, ya, syahr bulan hujan. Rajab itu bulan angin, Sya'ban itu bulan apa? Awan. Bulan awan. Ramadan bulan hujan. Bulan hujan. Beliau juga mengatakan Rajab itu bulan nanam, Sya'ban itu bulan memelihara tanaman, Ramadan bulan panen, Memetik. Ya. Memetik. Kira-kira, Bu, bisa nggak metik kalau nggak panen? Kalau nggak nanam? Harus nanam dulu. Harus nanam dulu. Ya. Luar biasa, Ibu, ya, Ustaz, ya. Memang iya. Persiapan, intinya adalah persiapan kita memasuki Ramadan, Bu, Ustaz, ya, bulan Betul. Rajab ini. Makanya Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh Ramadan. Kita mohon keberkahan, kita mohon tobat, mohon ampunan kepada Allah di bulan ini, di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah pada bulan Ramadan. Baik, Ibu, ada pertanyaan, Ibu? Kayaknya Ibu udah merenung-renung nih apa yang mau bertanya gitu ya dengan Ustaz. Silakan, Ibu. Yang pertama siapa? Ya, silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita dari Majelis Taklim dan Wanita KPRI Kalimantan Barat. Iya. Ingin bertanya Ustaz, mengenai rajab, apakah arti rajab itu dan kenapa dia menjadi istimewa? Iya. Iya. Terima kasih. Baik. Arti Rajab, mengapa dia istimewa? Pertanyaan Silakan yang Ustaz. luar biasa ya. Iya. Jadi kenapa dia menjadi istimewa? Jawaban yang paling gampang adalah Allah mengistimewakannya. Ya. Kalau Allah mengistimewakannya, pasti itu istimewa, pasti ada istimewa. Dan kita wajib juga mengistimewakan. Kita wajib mengistimewakannya. Kenapa dia istimewa? Ternyata ada bulan istimewa yang mau kita sambut. Ya. Jadi menyambut bulan istimewa, bulan-bulan sebelumnya menjadi istimewa juga. Kayak gini Bu, bertetangga dengan orang istimewa ternyata kadang-kadang istimewa juga. Dimana tinggalnya sebelah rumah itu tuh, gitu ya, ternyata kena ininya juga gitu. Tinggal di rumah yang tingkat yang bagus, tingkat tua, tapi sebelahnya. Ya kan? Iya, jadi kena dapat juga gitu ya, dapat percikannya itu. Ternyata begitu gitu ya. Ini bertetangga dengan Ramadan nih, bertetangga dengan Ramadan nih. Ya ternyata tidak hanya Sya'bannya yang dapat, Rajabnya pun sudah mulai. Ya, sudah mulai. Jadi yang pertama karena Allah memuliakan, ya, maka sesuatu yang dimuliakan Allah pasti mulia. Oleh karena itu kita pun harus memuliakannya. Nah, kemudian kenapa dia istimewa? Karena memang Allah siapkan dia untuk kita bersiap-siap, bersih-bersih untuk menyambut bulan Ramadan. Iya. Arti Rajab tadi Bu ya, arti bulan Rajab Wasahan. Iya. Jadi Rajab sendiri artinya ta'zim, pengagungan, diagungkan oleh Allah. Secara bahasa arti Rajab ta'zim, pengagungan. Luar biasa itu Ibu ya. Allah. Agung, besar, mulia. Baik, silakan Ibu. Ada lagi? Iya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim dan Kalimantan Barat. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengistimewakan bulan Rajab ini, Ustaz? Yang membuat bulan Rajab ini sangat istimewa. Bagaimana cara kita mengistimewakan bulan Rajab ini? Iya. Terima kasih. Baik. Cara kita mengistimewakan Rajab ini sehingga dia jadi istimewa benar-benar gitu. Setelah kita tahu bahwa ini bulan istimewa, gimana cara kita mengistimewakannya? Iya. Ya, tadi di dalam materi kita pertama hadirkan di hati kita bahwa dia istimewa. Karena kalau kita sudah menganggap sesuatu itu biasa, udah barang semahal apapun biasa aja. Ya. Tapi kalau kita menganggap dia istimewa, ternyata istimewa kita memperlakukannya. Jadi pertama, jadikan dia bulan istimewa di hati kita. Ya. Yang kedua, jangan nodai. Ya, jangan nodai. Yang ketiga, mulailah kita bersih-bersih, ya, bersih-bersih. Kayak kita ingin menyambut tamu istimewa, Bu. Ya, masa rumah berantakan, gitu ya. Nah, jangan sampai hati kita berantakan deh. Ya, jangan sampai hati kita berantakan. Saat kita nanti memasuki bersih-bersih dulu, istighfar, taubat. Ya. Baru kita mulai latihan nih nanti. Ya, kayak latihan apa saja latihannya, pekerjaan apa, amal-amal apa. Sebenarnya tidak ada istimewa, tidak ada yang tidak ada khusus, tidak, tetapi ya kita perlu lakukan. Yang paling tidak ya, yang paling mulia adalah bersih-bersih, bereskan dulu hati kita, istighfar, taubat itu paling utama. Ya, baik. Jadi karena itu istimewa tadi, menghadapi tamu istimewa, bolehlah latihan dulu sekarang Pak Ustaz ya. Latihan dulu. Kalau tidak mampu Senin Kamis, Senin jangan. Supaya nanti tidak terkejut Ibu. Kadang-kadang kan pas hari pertama itu terkejut itu ya. Karena tidak pernah latihan gitu. Boleh sekarang silakan kalau mau latihan. Kalau sanggup lagi puasa Yaumil Bid pertengahan bulan Ustaz. Sanggup lagi hari ini puasa, besok tidak puasa Daud. Tapi kalau sanggup. Baik Ibu, ada pertanyaan lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nina dari Majelis Taklim Dharma Wanita TPRI Kalimantan Barat. Iya. Pak Ustadz, seperti Pak Ustadz bilang tadi kan bulan Rajab bulan bersih-bersih. Iya. Kira-kira amalan apa yang bisa dikerjakan biar bersih-bersihnya tuh abdol gitu Pak Ustadz? Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, baik. Ini pertanyaan Silakan. sistematis sekali ya. Baik. Jadi apa artinya, kemudian gimana caranya, kemudian amalannya apa? Ini yang dikejar terus amalannya apa nih dia? Iya. Ya. Jadi sebenarnya karena ini bulan persiapan, tadi itu dikatakan oleh moderator kita, lakukan amalan yang akan kita amalkan di bulan Ramadan. Ya. Lakukan amalan, latihan tapi. Ya. Dia bukan banyakkan puasa enggak, tapi latihanlah puasa. Ya, latihan puasa. Karena nanti banyak puasa di bulan apa? Sya'ban. Nabi tidak pernah melakukan puasa sunnah yang paling banyak kecuali bulan Sya'ban. Baru fullnya di bulan Ramadan. Tapi kalau mau latihan bulan ini silahkan mulai latihan. Sya'ban banyakkan, ya. Kemudian Ramadan, ya, maka fullkan. Ya, full kan. Jangan sampai ada pertanyaan. Pernah ada pertanyaan, saya pernah ngisi di Tribun Pontianak, Ustadz, saya tak mampu sampai sore sampai maghrib, saya boleh enggak puasa setengah hari? Pertanyaan kayak gitu gara-gara nggak pernah latihan. Yang bertanya orang dewasa. Orang dewasa yang nanya gitu. Kalau anak TK boleh ya. Ya, jadi sudah mulai latihan ya. Jadi yang pertama apa tadi? Ya, hadirkan di hati ini istimewa, mulai latihan Bu. Yang puasa silahkan puasa ya. Tadi itu kalau nggak bisa puasa Senin Kamis, Senin dulu gitu ya. Senin dulu. Tapi kalau kita tak boleh lah setengah hari. Iya, puasa kita ya jelas full. Kalau nggak bisa Senin Kamis, Senin dulu latihan ya silahkan. Tapi bukan untuk khusus Ramadan Rajab, bukan. Untuk latihan saja. Ya, untuk latihan saja jumlah ini. Yang kedua, kalau ngaji kita rasakan masih belum terlalu pas, Ramadan kita kan mau hatam nih gitu ya. Mau hatam kan? Ya, mau hatam. Kalau ngajinya terbata-bata kan susah mau hatam tuh. Iya. Iya. Belum hatam atau liur-liur dulu. Iya. Jadi latihanlah kita ngaji nih. Latihan ngajinya kapan? Mulai bisa nggak kira-kira kita ukur nih. Kalau mau latihan 1 kali khatam sebulan kan berarti 1 hari minimal 1 juz. Nah kalau hari-hari ini kita berapa lembar Bu? Capeknya tuh Bu. Ya, KO-nya Bu. Nah kira-kira berapa lembar KO itu? Kira-kira baru 2 lembar udah KO ya, mau 1 jusnya kan? 1 jus itu kan 20 halaman, ya. 1 jus itu kan 20 halaman. 9 lembar itu ya. ya. Belum lagi kerjaan gitu kan. Tapi kalau yang biasa tuh 1 jus tuh yang standar lah ya, 20 menit ya. 20 menit Ustaz 20 menit ya. Itu yang habis kali Pak Ustaz ya. Ya itulah kira-kira. Tapi kalau yang mau agak inilah 1 jam lah yang paling udah inilah 1 jam gitu ya. Tapi yang standar biasanya 20-30 menit itu yang udah biasa. Tapi 1 jam latihan dulu supaya tidak terkejut ya. nanti. Jadi Bu yang nanti mau dilakukan selama bulan Ramadan itu apa-apa saja, mulai sedekah, latihan juga gitu. Atau apalagi yang Ramadan itu mulai kita latihan dulu. Baik Ustaz. Ibu tetap di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetaplah bersama kami dalam tuntunan Islami setelah jeda yang satu ini. Ibu-ibu di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik Ibu, tadi sudah sampaikan Ustaz, intinya kita banyak-banyak latihan di bulan ini dan rangka menyongsong datangnya bulan Ramadan yang akan datang. Kalau di rumah Qurannya sudah mulai berdebu Ustaz ya.
Yes, mulailah dibersihkan, samping bersihkan hati tadi Pak Ustadz ya. Dibuka setiap habis sholat itu 2 lembar aja Pak Ustadz ya. Minimal 2 lembar. Itu 5 kali udah 1 juz tuh Pak Ustadz ya. Kalau rutin dilakukan. Apalagi kalau sanggup kata Pak Ustadz tadi 1 juz bisa 20 menit, 30 menit, nah itu luar biasa tuh. Bisa 1 bulan berapa kali hatam itu Pak Ustadz ya. Baik Ibu, ada lagi pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Gustin dari pengajian Majelis Taklim Dharma Wanita TVRI Kalimantan Barat. Iya. Pak Ustadz, saya mau bertanya, sebutkan perumpamaan ulama tentang Rajab, Syaban, dan Ramadan. Terima kasih. Perumpamaan ulama ya. Rajab, Syaban, Ramadan, silakan Ustaz. Iya. Kita tadi saya sampaikan sedikit ya tentang perumpamaan itu, tapi memang ini perlu ditanyakan untuk dipertajam. Jadi perumpamaan mereka itu, katakan ini Abu Bakar Al-Balkhi namanya, seorang ulama, mengumpamakan bulan Rajab ini tadi bulan apa? Bulan angin katanya. Bulan angin, awan dan hujan ya. Bulan Syaban bulan awan. Ya. Jadi bulan Ramadan bulan hujan. Jadi bahasa kita nih, Rajab diangin-anginkan lah amal-amal Ramadan itu ya. Jadi angin-anginkan dulu. Ini angin kan ringan kan, ya. Makin kawan makin berat, ya. Nanti turunnya pahala itu, nanti itu hujannya kita itu, betul-betul seger kita itu di bulan Ramadan. Dan betul-betul seger kan? Nggak tahu, memang rahasia Allah luar biasa. Bangun subuh yang sangat susah biasanya itu, ini jam 2, jam 3 bisa seger kita gitu. Iya. Itu luar biasa. Bulan hujan memang. Hujan pahala, hujan. Itu memang perumpamaannya sangat indah, luar biasa itu. Ya, jadi Ramadan itu hujan banyak lah yang didapatkan. Yang kedua tadi bulan nanam. Ya, bulan nanam. Nah, biasa kalau sebelum nanam diapakan dulu tanah tuh Bu? Bersihkan Bu. Bersihkan dulu, kalau ada rumput-rumputnya ditebas itu ya. Ditebas dulu itu ya. Bulan nanam ya. Jangan nanam ada bibit langsung ditanam kemudian nggak dibersihkan dulu, nggak bisa. Ini nanam dulu. Yang namanya nanam nggak terlalu kelihatan tuh, tapi dia terbenam di dalam. Ya, di dalam. Tapi itulah yang membuat nanti tanaman tumbuh. Nah, jadi memang Rajab ini kebanyakan tidak kelihatan, tapi dia bersih di dalam tuh. Kita bersih dulu. Udah mempersiapkan diri betul. Ya. Kalau benihnya nggak bagus kan nggak muncul Bu. Ya, benihnya nggak bagus nggak muncul juga, gagal panen nanti kita. Ya, gagal panen. Nah jadi selain ditanam, bulan Syaban kita pelihara. Ya, kita jaga tanaman, kita pupuk, kita rawat. Jangan sampai kita udah nanam kemudian nggak dirawat, nggak panen ya, nggak panen nanti. Nah ternyata bulan Syaban intensif nih. Di antara intensifnya adalah puasa nanti. Ya, sampai di bulan Syaban itu Aisyah mengatakan, aku nggak pernah ngelihat Nabi lebih banyak puasa di bulan sunnah selain bulan Syaban. Ya hampir nggak, ya, ada yang riwayat mengatakan sebulan penuh, meskipun bahasa sebulan penuh itu artinya hampir sebulan penuh. Ya, bukan sebulan penuh, karena sebulan penuh itu betul-betul hanya Ramadan. Tapi hampir sebulan penuh itu diisi dengan puasa. Ya, untuk betul-betul merawat tuh. Nah, betul nanti bulan Ramadannya adalah bulan panen. Ya. Di sini kita bisa panen pahala. Ini perumpamaan ini betul ditanyakan supaya kita kalau mau panen harus nanam dulu, ya, harus dirawat dulu. Nah, pastikan bulan ini sudah kita manfaatkan betul untuk menanam. Ya, sekira itu. Iya. Baik, Ibu ya. Jadi perumpamaan itu adalah dalam rangka kita bagaimana kita melatih diri ini dalam rangka mempersiapkan nanti untuk datang bulan Ramadan. Kalau orang tua kita dulu persiapan untuk datang masuk Ramadan itu kadang 1 bulan
dia mencari rezeki Pak Ustadz ya, untuk persiapan Ramadan tidak kerja lagi, khusus untuk ibadah karena sudah persiapan itu di segi materinya Pak Ustadz ya. Nah, tapi di samping materi juga kita harus mempersiapkan batin kita untuk bisa masuk ke bulan Ramadan. Baik Ibu, masih ada pertanyaan, silakan. Oh, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah dari Dharma Wanita TVRI Kalimantan Barat. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, apabila kita melakukan kesalahan lalu kita beristighfar kepada Allah, apakah kita akan mendapatkan keistimewaan di bulan Rajab? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Ustaz. Ya, istighfar itu luar biasa. Allah istimewakan kapanpun Allah akan istimewakan. Istighfar, taubat. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah tuh jauh lebih gembira ya dibandingkan dengan orang yang taubat istighfar ini, dibandingkan seseorang yang sedang berada di padang pasir, dia istirahat, kemudian dia bersama untanya ya. Pokoknya semua barang milik dia itu ada di unta, di istirahat. Ketika dia bangun, unta itu udah pergi. Ini kematian kalau di padang pasir. Ini nggak ada warung, nggak ada apa lagi. Sudah pokoknya kalau udah nggak ada perbekalan, udah matilah kira-kira begitu. Tiba-tiba ketika lagi termenung begitu, unta itu tiba-tiba datang sampai dia salah ngomong, ya, dia mengatakan, ya Allah, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kesilap, saking gembiranya tuh salah ngomong. Kata Allah lebih gembira dibandingkan orang yang tiba-tiba dapat agi untanya itu, padahal harapannya udah putus gitu ya. Daripada dibandingkan orang yang Allah lebih gembira orang yang bertobat dibandingkan orang kayak begitu. Jadi apabila bulan Rajab ini kita manfaatkan betul untuk tobat, masya Allah, Allah senang sekali, ya, Allah senang sekali. Sehingga sekalian di bulan apapun namanya istighfar, taubat ini penting. Karena tadi itu saya katakan tutup itu. Bapak Ibu sekalian, nanti itu ditanya lagi di akhir, kamu tanggal sekian melakukan ini enggak bisa nolak kita, ya. Karena data semua valid, ya, semua ada di sana, data valid semua, nggak bisa nolak. Iya, tanggal sekian melakukan apa? Ada nggak melakukan ini? Iya, nggak bisa. Kata Allah, karena kalian sudah istighfar dulu ketika di dunia, aku tutup. Tak aku angkat nih, tak aku tanyakan lagi, tidak aku perdalam kasusnya. Itulah yang disebut dengan hisaban yasiro. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasiro. Hisaban yasiro itu artinya hisab yang mudah, kayak gitulah dia. Enggak diperdalam auditnya. Ya, enggak diperdalam, udah lewat. Kenapa? Kita sudah istighfar. Ya. Mohon ampun. Allah tutup kasusnya, Allah tutup. Tapi kata Rasulullah, andaikan kasus itu diperdalam, tidak ada yang selamat. Itu pentingnya istighfar, apalagi di bulan Rajab kayak begini. Luar biasa Ustaz. Ini tentang taubat Ustaz. Apakah ketika kita berbuat salah itu, kita semua kan adalah para pendosa ini Bu ya, para pembuat salah, hampir setiap hari kita selalu melakukan kesalahan. Nah, ketika kita melakukan perbuatan salah, apakah dengan istighfar itu tidak mengulangi lagi, menyesal, itu saya sebut dengan taubat? Atau ada amalan lain, misal salat taubat, atau seperti apa Pak disebut dengan taubat itu? Salat taubat bagian daripada cara kita untuk bertobat. Tapi tidak harus dengan bertobat. Tadi itu dengan 3 syarat, kalau dengan Allah, tambah 1 kalau dengan sesama manusia. Iya. Ya. Kalau dengan Allah kan tadi menyesal dengan perbuatan itu, berjanji untuk tidak mengulanginya, kemudian mengisi dengan amal-amal yang terbaik.
Kalau dengan manusia minta maaf. minta maaf. Kalau utang bayar. Kalau utang kalau utang bayar. Ya, kalau sama manusia ada minta maaf. Kalau tak minta maaf sampai meninggal dunia dan orang itu tak ridho, sampai hari kiamat akan dikejar. Dituntut. Ya, akan dikejar. Luar biasa. Jadi seperti itu Pak Ustadz. Jadi seperti itu. Solat tobat merupakan bagian taubat, tapi tidak harus. Tidak harus. Tapi dengan 3 hal itu, istighfar dan 3 hal itu sudah cukup ikatkan taubat. Terima kasih Ustadz, menarik perbincangan kita. Sebenarnya banyak lagi yang akan ibu-ibu tanyakan ini. Termasuk saya sebenarnya banyak bertanya tentang ini, tapi karena waktulah kita harus berpisah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Ibu-ibu, demikian terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan yang singkat ini juga bermanfaat bagi kita, terutama dalam rangka kita menyongsong insya Allah kita dipertemukan oleh Allah bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian perbincangan kita berkesempatan yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqam wa min hammi wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah